Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan hari ini kita akan mengenal beberapa menu dan submenu di ikon Microsoft Office Excel. Nah, di materi ini Excel 2007 ya, sedangkan yang Bapak pakai di sini Excelnya adalah 2016. Tetapi pada dasarnya untuk tampilannya adalah sama, cuma beberapa letaknya saja yang mungkin agak sedikit berbeda. Nah, nanti akan kita lihat beberapa perbedaannya. Nah, sebelumnya kita akan mencoba melihat apa itu menu dan submenu atau ikon di dalam Excel itu ada apa saja. Nah, di sini menu itu adalah sebuah bagian penting di dalam penggunaan program komputer, baik itu dari bawaan Windows-nya sendiri ataupun dari aplikasi yang kita install. Nah, berhubung Excel ini kita install sendiri, maka kita harus tahu beberapa menu dan submenu itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, menu sendiri apa tahu sebenarnya? Menu sendiri itu adalah sebuah kumpulan perintah. Ya, jadi di sana ada sebuah kumpulan perintah. Ketika kamu klik itu, maka apa yang diminta akan dijalankan oleh komputer. Nah, sebenarnya di dalam menu Excel itu banyak sekali ya, banyak sekali menunya. Nah, tinggal nanti apa yang akan kita butuhkan. Nah, oke, mari kita lihat yang pertama. Nah, yang kita lihat yang pertama di sini adalah ada menu home. Menu home itu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, kan Bapak perlihatkan di Excelnya. Nah, ini adalah menu home. Ada menu insert, kemudian pack layout, kemudian formula, kemudian data, review, sama view. Nah, ini semua disebut menu. Ya, ini semua disebut menu. Sedangkan yang di bawahnya ini namanya adalah submenu. Ya, contoh ini menu home dengan menu insert itu akan berbeda. Submenunya akan berbeda. Kemudian kegunaan dari submenu itu juga akan berbeda-beda sendiri. Ini home, insert, pack layout ini adalah menu, kemudian bawahnya ini adalah submenu. Sedangkan yang kecil-kecil ini adalah ikon namanya. Ya. Nanti ikon-ikon itu dia punya fungsi sendiri-sendiri. Mari kita lihat dulu yang home. Kita kembali ke ringkasannya tadi ya. Di menu home itu ada clipboard. Nah, clipboard itu yang mana? Clipboard itu yang ini anak-anak. Ini namanya clipboard. Nah, di sana ada paste, kemudian cut, copy, sama format painter ya. Nah, ini clipboard. Kemudian di situ ada menu font juga. Nah, menu font ini dia fungsinya beberapa macam. Yang pertama, yang ini dia untuk merubah huruf. Tinggal kamu sesuaikan huruf mana yang akan kamu gunakan. Kemudian yang sebelahnya ini font size. Font size itu untuk merubah ukuran huruf, mau besarnya seberapa. Kemudian di sini ada bold, kemudian italic, sama underline ya. Jadi untuk bold sendiri untuk menebalkan, italicnya untuk miring, kemudian underline-nya itu untuk menggaris bawahi. Kemudian di sini juga ada tabel anak-anak ya. Ya, di sini ada tabel. Contoh, kalau kamu mau membuat tabel, di sini kan sudah ada kotak-kotak. Nah, tapi kan di sini belum ada garis-garisnya. Nah, kita gunakan itu. Bisa kita di ini ya, bottom border ini ya, kita klik. Nah, di sini tinggal kalian pilih. Nah, di sini kan sudah ada langsung. Ini ya, tadi kan menu home, kemudian sebelah kanannya ada insert. Nah, ini dia. Ada table, kemudian illustration. Nah, di sini banyak banget. Ada chart. Chart itu untuk memilih grafiknya ya, bentuknya mau seperti apa. Nah, banyak sekali di sini. Dan di sebelah kanannya ada namanya pack layout. Nah, di pack layout itu ada times, kemudian ada pack setup, kemudian scale to fit. Nah, kemudian sheet option, sama satunya lagi arrange. Nah, fungsinya di sini dia untuk mengatur ukuran kertas. Untuk size kertasnya ada A4, A3, kemudian ada folio dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian orientation itu untuk apakah kertasnya itu portrait atau landscape, jadi berdiri atau bentuknya tidur seperti ini. Kemudian margin itu untuk ukuran tepinya, jarak tepian. Seperti itu ya. Kemudian ada yang sebelah kanannya ada formula. Nah, di formula kalau anak-anak lihat, nah ini yang pack layout tadi ya, pack layout tadi. Nah,
di formula. Nah, di sini ada formula ya, tapi dia loncat di view. Nah, di formula ini ada beberapa, tapi biasanya ini jarang dipakai anak-anak. Ini masih jarang dipakai. Function library, kemudian ini formula auditing itu jarang dipakai. Biasanya dia tidak dipakai. Kemudian di data, nah di data itu ada, nah beberapa ya ini, get external data, get and transform, connection, kemudian soft and filter, data tool. Nah biasanya kalau yang di data ini yang masih dipakai itu adalah yang ini, sort and filter. Jadi dia untuk mengurutkan ya. Jadi misalnya ada data yang belum urut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah nanti mengurutkannya di ini, di data, kemudian menggunakan sort and filter ya. Ini ya, nanti dia pakai ini, jadi bisa untuk mengurutkan data. Contohnya misalnya seperti ini anak-anak. Misalnya ya, Bapak asal saja ya, 4-nya sudah ada. Nah data ini kan belum urut. Nah kemudian Bapak mau urutkan, tinggal Bapak blok, kemudian kita sort. Kemudian mana yang mau diurutkan, di kolom mana, kolom D. Oke, kolom D. Nah kemudian ordernya dari urutan apa, small to large atau large to small. Jadi untuk dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Bapak coba yang atas sendiri, terkecil ke terbesar. Nah dia akan urut sendiri seperti itu fungsi yang sort and filter ini. Oke, kemudian yang di sebelah kanannya lagi ada menu review. Nah review ini juga jarang digunakan sekali. Nah biasanya untuk tingkatan SD ini belum dipakai untuk reviewnya ini ya, karena di sini ada checknya, ada protect, kemudian unprotect juga. Dia untuk memproteksi Excelnya ini supaya tidak bisa dirubah-rubah sama orang lain, dia pakainya ini. Nah kemudian yang view, menu view, di sini pada menu view ini terdapat submenu yang namanya workbook view. Nah ini digunakan untuk memilih format tampilan lebar kerja. Kemudian show atau heads digunakan untuk mengaktifkan beberapa style untuk lembar kerja. Zoom digunakan untuk untuk tampilan lembar kerja, mengatur ukuran tampilan lembar kerja. Windows untuk mengatur tampilan tabel. Sekarang kita coba ya, kita coba di Excel ya. Nah di sini ada workbook view. Jadi dia untuk tampilan Excelnya. Kita coba lihat, ini normal, kemudian ini pack brick seperti ini bentuknya, kemudian pack layout seperti ini, jadi seperti kertas terpotong-potong seperti ini. Nah kalau custom ini kita buat sendiri mau seperti apa nih ya, nanti bisa disesuaikan. Nah untuk show-nya sendiri ada ini grid lines, ini dia untuk yang ini anak-anak, untuk garis-garisnya ini ketika dia tidak dicentang, nah akan polos seperti ini. Nah ini ya, formula bar itu yang di atas. Nah ini yang formula bar ini, kalau nggak dicentang dia akan sembunyi. Nah heading yang mana ya, ayo heading yang ini ya, yang samping-samping ini ya. Nah heading tuh yang ini sama yang ABC nya ini, kolom sama row nya itu hilang. Kemudian ada zoom di sini, kemudian ada freeze panel dan lain-lain. Nah ini akan bisa besok kita praktekkan ketika sudah ada pekerjaannya ya. Kalau sekarang itu belum, kita baru mengenalkan saja untuk sub menunya. Jadi menu tadi yang ini anak-anak, file, maaf yang home, insert, pack layout, kemudian formula, data, review, view, ini namanya menu. Kemudian ketika kamu klik home misalnya, di sini ada clipboard, font, alignment, kemudian number. Nah ini namanya adalah submenu ya, submenu di sini. Nah kemudian yang gambar-gambar kecil-kecil itu namanya adalah ikonnya. Seperti itu untuk beberapa menu dan fungsinya. Nah ikon sendiri apa toh? Ikon sendiri adalah gambar kecil yang mewakili suatu perintah. Jadi kalau menu tadi adalah, nah ini ya, menu tadi adalah kumpulan perintah, jadi kumpulan beberapa perintah. Sedangkan ikon sendiri itu adalah gambar kecil yang mewakili suatu perintah di dalam bentuk gambar. Jadi yang dimaksud ikon itu yang ini anak-anak, kecil-kecil ini loh. Nah ini contohnya ya. Nah, ini misalnya center, ketika ini namanya adalah ikon. Ketika kita klik gambar center ini, maka dia memerintahkan untuk ke tengah. Nah ini ya, itu namanya ikon.
seperti itu. Nah, seperti ini ya, office bottom ada seperti ini. Nah, office bottom tuh di sini. Kalau di 2016 tuh ada di sini. Nah, ini office bottom ya. Nih di sini. Kalau di 2007 di sini ada seperti bola window. Nah, itu office bottom namanya. Quick access toolbar. Quick access toolbar itu kalau di Excel adanya di atas ini anak-anak. Nah, di sini ya. Dia masih banyak lagi tapi tersembunyi. Tinggal kita mau keluarin yang mana. Ini namanya quick access bottom ya. Nah, itu kemudian di sini ada keterangannya, save untuk apa, undo untuk apa, new itu untuk apa, open untuk apa. Nah, tentu kalian sudah ingat ini, save untuk apa, kemudian open untuk apa. Nah, oke. Kemudian ada ribbon, yaitu namanya submenu dari pilihan menu bar. Ikon-ikon yang ditampilkan pada ribbon akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini ya, ini ribbon tadi seperti itu. Nah, oke, ini yang ada tadi dia dibahas satu persatu anak-anak. Untuk yang apanya, gambar-gambarnya dia untuk apa, nah ada di sini ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, itu saja mungkin anak-anak untuk yang pengenalan menunya. Jadi yang terpenting di sini adalah menu ini. Nah, di dalam menu itu ada namanya submenu. Nah, submenunya yang ini, yang kecil-kecil ini. Nah, di dalam submenu ada yang namanya ikon. Ikonnya ini ada gambar ini loh. Ya, itu namanya ikon. Nah, jadi setiap ikon itu dia punya fungsi sendiri-sendiri. Di sini sudah ada gambarnya, dia punya fungsi sendiri-sendiri. Oke, itu saja anak-anak untuk penjelasan singkatnya dari Bapak. Semoga kalian paham. Kalau misalnya belum paham, silakan nanti bisa chatting atau WA Bapak. Dengan senang hati kalau misalnya Bapak bisa jawab, akan Bapak jawab. Itu saja pertemuan TIK hari ini. Semangat belajarnya, sukses selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa anak-anak.